kabar Bapak Ibu? Selamat Pentakosta. Saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu belajar tentang kerendahan hati pada hari ini. Masih terkait dengan Pentakosta. Kenapa saya tertarik dengan kerendahan hati? Karena bagi saya bicara kerendahan hati menjadi sebuah bekal, sebuah dasar ketika kita bicara tentang kesaksian. Tidak ada pimpinan Roh Kudus yang membuat kita bersaksi ketika pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita tidak menjadikan kita rendah hati. Peristiwa-peristiwa dalam hidup kita membawa kita pada satu titik bahwa kita butuh Tuhan, dan di dalam kerendahan hati kita mau dipimpin oleh Tuhan. Di saat itulah kita menjadi berkat. Di saat itulah kita menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa menempatkan kita di posisi yang benar. Tidak ada yang bisa membetulkan pandangan kita yang serong tentang diri sendiri. Tidak ada yang bisa menyadarkan kita dari kesombongan. Atau tidak ada yang bisa menyadarkan sikap membenarkan diri kita. Kecuali diri kita sendiri berada di hadapan kemuliaan Allah. Ketika kita berhadapan dengan kemuliaan Allah, ketika kita berhadapan dengan kekudusan Allah, maka di saat itulah kita akan disadarkan tentang posisi kita yang benar, tentang apa yang tidak benar dalam pandangan kita yang serong. Kita juga akan disadarkan tentang kesombongan-kesombongan kita ketika kita berada di dalam kemuliaan Allah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka Yesaya pasal 6 ayat 5. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 5 berkata demikian. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Menarik sekali ayat itu menurut saya. Ketika Tuhan hadir dalam kemuliaannya, Tuhan hadir dalam kekudusan, maka hal yang terjadi dalam hidup kita adalah kerendahan hati. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus diberikan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Kekudusan. Kekudusan yang membawa kita sadar bahwa kita ini berdosa. Dan kita kemudian belajar dari sana kerendahan hati. Kita butuh untuk dipimpin, kita butuh untuk dikuatkan, kita butuh untuk diperlengkapi. Mulai dengan kerendahan hati oleh kekudusan Allah, oleh pekerjaan Roh Kudus. Ada banyak orang membicarakan Roh Kudus dan lalu melompat pada persoalan bersaksi. Menurut saya, orang tidak akan pernah bersaksi kalau dia lebih dulu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak lebih dulu hidupnya diubah oleh Roh Kudus. Itu seperti calo yang jualan tiket bis antar kota atau calo yang jualan tiket kereta. Mereka hanya teriak-teriak di terminal dan teriak-teriak di stasiun, tetapi mereka tidak pernah pergi. Itu seperti seorang penjual tiket di gedung bioskop, seorang calo penjual tiket di gedung bioskop. Dia cuma menawarkan tiket film yang sedang ditayangkan, tapi dia nggak pernah nonton. Karena itu bagi saya ketika bicara tentang Pentakosta, bicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu dan saya diajak untuk belajar tentang kerendahan hati. Kenapa? Karena dengan kerendahan hati maka Bapak Ibu dan saya dimampukan menjadi orang-orang yang terus berjuang mengandalkan Tuhan.
Apapun yang hari ini kita hadapi, apapun yang hari ini menimpa Bapak, Ibu, dan saya, tidak akan membuat kita kemudian menjadi putus asa. Tetapi kerendahan hati itu justru membuat kita kemudian berjuang, terus berjuang karena kita sadar kita tidak berjuang sendirian. Hati-hati ketika kita tidak menyadari pertolongan Roh Kudus, lalu kita menjadi orang yang tinggal di dalam kekuatan kita sendiri. Begitu kita gagal, begitu kita menghadapi tantangan, maka kita bisa menjadi hancur dan tidak bisa melakukan apa lagi. Keputusasaan justru jauh lebih sering terjadi pada orang-orang yang merasa dirinya kuat. Tetapi orang yang rendah hati dan yang mengalami Allah, dia justru menjadi orang-orang yang kuat di dalam pengharapan karena dia sadar dia tidak sendirian, dia bersama dengan Allah. GKI Ngupasan akan berulang tahun ke-86 pada hari Rabu nanti, tanggal 3 Juni. Saya percaya bahwa GKI Ngupasan akan menjadi saksi Kristus. Dan jauh lebih lagi dipakai untuk menjadi saksi Kristus. Kuncinya hanya satu. Semakin rendah hati, semakin menghidupi kemuliaan Tuhan. Hidup sebagai hamba-hamba Tuhan dalam kerendahan hati karena menyaksikan dan terus menyaksikan serta tinggal di dalam kemuliaan Allah. Seperti Nabi Yesaya ketika menyaksikan kemuliaan Allah dan dia bukan menjadi orang yang justru menyombongkan dirinya karena berada di dalam kemuliaan, tetapi justru dia berkata, "Celakalah aku karena aku orang berdosa yang dilingkupi oleh kemuliaan Allah." Biarlah kita terus berjuang sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai gereja Kristen Indonesia Ngupasan. Gereja yang dibentuk dalam kemuliaan Allah. Dan biarlah gereja Tuhan GKI Ngupasan menjadi gereja yang semakin bersaksi karena orang-orang di dalamnya hidup dalam kerendahan hati. Amin.